bahayanya secara umum itu apa yang bisa ditimbulkan kepada manusia, kepada masyarakat. Mungkin kita bisa buka diskusi ini dari Dokter Vito nih. Dokter Vito, ini walaupun memang edukasi ini sudah banyak sekali di mana-mana kita lihat, bahkan di pinggir jalan begitu ada pamflet atau spanduk-spanduk begitu yang ditempelkan mengenai 3M, protokol kesehatan semuanya ada. Tapi kita ingin mencoba tahu kembali, mengingatkan diri kita kembali nih Dokter Vito. Bagaimana sebenarnya penjelasan secara umum terkait bahaya COVID-19 ini Dokter Vito? Ya, baik, terima kasih Mbak Fani. Memang saya apresiasi sih apa yang dilakukan oleh saat ini oleh masyarakat. Mereka sudah jauh lebih aware dan patuh dibandingkan anggaplah mungkin 6 bulan yang lalu ya. Kalau kita lihat ini ada peran milenial juga karena berbagai konten kita lihat bagaimana bisa membuat supaya orang itu tahu mengenai COVID-19 itu sudah marak, lebih marak jauh daripada 6 bulan lalu. Dan mereka tuh sekarang itu sebagian sudah mulai patuh, dan itu tak lepas juga dari Satgas yang aku lihat dari bidang perubahan perilaku yang ketika di awal waktu Pak Sony pertama kali datang langsung dia bilang bahwa ini harus ada perubahan mendasar, ini semuanya harus jadi duta gitu, semua Ya, jadi influencer, dan saya setuju akan hal itu. Jadi influencer tidak perlu harus follower banyak, tapi seorang yang punya orang-orang di sekitarnya dan dia relevan, harusnya dia adalah seorang duta dan seorang influencer juga. Jadi peran milenial memang sangat penting. Dan kalau kita lihat tadi sebenarnya data yang diberikan oleh Pak Sony juga, memang kita selama ini benar bahwa sebagian kita terfokus pada orang-orang usia lanjut yang dimana menjadi kelompok usia yang rentan terkena penyakit yang berat. Nah, namun kita juga harus ingat bahwa ada kelompok usia milenial yang kelahiran tadi tahun 81 sampai tahun berapa tadi ya? Itu adalah rentan terkena COVID-19. Ya, rentan terkena COVID-19 ini sedikit berbeda dengan rentan terkena penyakit yang berat. Karena memang pada faktanya sejak awal kemunculannya, justru yang banyak mobilisasi, banyak ketemu dengan orang, itu adalah orang di usia milenial. Dan kita ingat dulu sekali waktu Italia itu pertama kali di Milan itu sampai berat sekali kasusnya adalah awalnya ketika memang ada isu bahwa besoknya atau 2 hari lagi kota Milan akan di lockdown, maka orang-orang yang di kota metropolitan itu semua pulang ke kota asalnya. Disitulah terjadi kekacauan ketika orang-orang yang OTG ini nyampai ke orang-orang yang usianya relatif tua di kota-kota Italia yang memang